Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam program Bible and Coffee, untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena dunia di mana saudara dan saya hidup bukan dunia yang baik-baik saja, bukan dunia yang aman buat orang percaya. Itu sebabnya kita perlu tuntunan, kita perlu arahan, kita perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu semua kita dapat tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang berikan kita kekuatan, itu yang memberikan kita keteguhan hati, dan itu yang memampukan kita untuk tetap terus percaya di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja ya. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang kuat, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tenanglah hati kami menghadapi segala keadaan yang terjadi. Itu sebabnya kami butuh tuntunan, kami butuh arahan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Musa yang disampaikan kepada umat Tuhan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan bilang begini, "Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah di tempat di mana Tuhan menjanjikan kepada umat Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir." Musa bilang negeri itu adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, limpah, saudara ya. Ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Oh haleluya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Nikmat sekali, enak sekali, nyaman sekali ketika Musa bilang sama umat Tuhan bahwa kamu akan masuk dalam suatu negeri, dan negeri di mana kamu mendudukinya, negeri itu berlimpah-limpah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Dengan kata lain, tidak akan mendapati kekeringan. Bahkan negeri di tempat nanti kamu akan mendudukinya, itu negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu, kata Musa. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Luar biasa ya. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan, ini bentuk berkat anugerah kasih setia Tuhan di tempat di mana janji Tuhan. Ini kan janji Tuhan, saudara ya. Janji Tuhan yang mengatakan kepada umat Tuhan, kamu akan kubawa satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tanah inilah yang menjadi akhirnya tempat bangsa Israel, umat Tuhan, berada. Tapi enak akhirnya, tapi dalam perjalanan menuju hal itu mereka diproses. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat umat Tuhan. Selalu berkat Tuhan itu selalu ada di akhir atau di balik setiap pergumulan kita, di balik setiap padang gurun kita. Ya, dan mereka hanya akan orang-orang yang menikmati berkat Tuhan di ayat 11 dan ayat 12 dari kitab Ulangan pasal 11 ini. Hanya mereka-mereka yang berhasil melewati padang gurun, saudara. Iya kan? Tapi yang gak berhasil melewati padang gurun, lenyap di padang gurun dan tidak bisa mengalami berkat yang dijanjikan Tuhan, seperti apa yang disampaikan Musa di ayat 11 dan 12 ini. Gak bisa, mereka gak ngalamin, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak lolos seleksi di padang gurun. Ini dia yang mau saya sampaikan hari ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, rencana Tuhan tuh dahsyat loh. Rencana Tuhan tuh luar biasa. Rencana Tuhan tuh selalu baik buat kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan dahsyat buat hidup saya. Itu yang Tuhan bilang, bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan dan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan.
Dan itu yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka memasuki padang gurun. Tetapi itu nanti mereka dapati setelah mereka lewati yang disebut sebagai padang gurun, saudara. Iya kan? Lewati padang gurun yang kesusahan air, kadang kesusahan makan. Maka engkau akan lihat bagaimana engkau ditempatkan Tuhan yang Alkitab katakan air itu, engkau akan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Mata Tuhan mengawasimu, mengawasi tempatmu. Tempat itu tempat yang dipelihara Tuhan. Tapi semuanya itu akan didapati setelah lewat yang namanya fase padang gurun gitu loh. Nah, saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami padang gurun. Pesan saya melalui firman Tuhan hari ini, jangan nyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyerah. Karena ketika engkau melewati fase padang gurun ini, engkau akan lihat tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun engkau harus lewati. Dan masalahnya kalau kita nggak lewati fase padang gurun ini, kita stuck atau bahkan kita nyerah di fase padang gurun ini. Saudara, saya pastikan kau tidak akan pernah mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan kau tidak akan pernah melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang terjadi sesuai dengan apa yang Dia janjikan. No, gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kau keburu nyerah. Saya gak kuat lagi pendeta ngadepin suami saya. Saya gak kuat lagi ngadepin istri saya, ngadepin mertua, ngadepin menantu, ngadepin masalah ekonomi. Saya nyerah. Setiap orang punya salib yang harus dia pikul. Setiap orang punya padang gurun masing-masing. Hanya mungkin padang gurun saudara dan saya, kita dengan orang lain berbeda. Tetapi yang Tuhan mau kita harus lewati. Sama-sama bilang sama saya harus lewati padang gurun saya. Karena umat Tuhan yang melewati padang gurun adalah umat Tuhan yang mengalami berkat dan janji Tuhan digenapi. Lihat Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka lewati fase padang gurun dan mereka melihat bahwa janji Tuhan, itu benar-benar tergenapi dalam hidup mereka. Namun sebagian besar bangsa Israel tidak ada yang ngalamin. Padahal mereka semua memiliki janji yang sama. Tapi sebagian besar bangsa Israel tidak ngalamin. Tetapi dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mengalami. Berarti bukan janjinya yang salah, tetapi ketahanan orang yang melewati fase padang gurun. Setiap kita, saudara, akan melewati fase padang gurun ini. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan program melalui siaran renungan melalui program Bible and Coffee ini, engkau di fase padang gurun seperti apapun yang kau sedang jalani. Saya berdoa engkau kuat. Saya berdoa engkau tangguh. Lewati fase itu karena engkau akan melihat negeri yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Lewati fase itu engkau akan melihat di balik masalah, di balik badai hidup, di balik padang gurun engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan. Pesan saya hari ini, bertahanlah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertahanlah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau melewati fase padang gurun ini, engkau akan melihat rencana Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat setiap kita. Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar hari ini kami belajar selalu diperlengkapi selalu dengan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami pengharapan. Hamba berdoa biar benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar mendapatkan tempat di hati kami dan menguatkan, meneguhkan hati dan hidup kami. Dan kami bertahan sampai akhir karena kami tahu Tuhan mau melihat kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang takut, bimbang, khawatir Tuhan beri damai sejahtera dan pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap bertahan sampai akhir. Karena orang yang menyerah di tengah jalan tidak akan pernah mengalami rencana Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita.